sukacita terbesar.
kasih doa untuk persembahan dan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Mana suaramu? Kok nggak ada mas? Cek cek, tes satu lagi, tes. Selamat malam guys. Kabarnya gimana? Baik-baik, luar biasa. Walaupun sekolahnya jauh, yang jauh, ya, yang dekat, ya. Oh, ini cek. Gara-gara catatan suara yang kecil. This, nah ya, enggak. Satu lagi. Ya, cepat sekali. Cuma 20 menit. Ya, anak pertama. Ya, anak pertama. Jadi nanti next yang kedua, usahakan dalam selesai doa, selesai doa nyanyi ada penyembahan. Ya, ada penyembahan. Kalau di awal itu ada ucapan syukur, ya, ada ucapan syukur. Nah, kalau habis firman itu juga boleh penyembahan, ya, untuk memuji nama Tuhan, untuk menyembah Tuhan supaya apa? Hadirat Tuhan itu turun lebih lagi dari pujian. Nah, kalau hadirat di dalam pujian itu kita sudah panas, kita sudah semangat. Nah, waktu dengan firman Tuhan akan semakin panas, tidak semakin ngantuk, ya. Ya, jadi untuk para WL singer juga jangan diem aja. Kan udah dikasih contoh berapa kali, bergerak, ayo. Jangan mau kalah sama anak kota loh. Saya kadang bukannya mau banding-bandingin ya teman-temannya, bukan. Tapi kalian harus apa sih namanya kalau bahasa Inggrisnya itu all excited. Apa sih? All. Ini nih, ada yang biasa di kota ibadahnya. Gimana anak mudanya? Seru, semangat. Jangan takut, jangan minder, jangan malu. Buat Tuhan tuh gak ada malu. Yang kalian tetap pakai baju, jangan berpikir oh saya salah, nggak ada yang salah. Semua belajar, saya pun belajar. Ya, ayo kita semangat anak muda remaja, yang singer, yang WA, yang duduk pun semangat. Biar apa? Biar hadirat Tuhan itu turun. Dan kalau hadirat Tuhan itu turun, kita rasakan itu masing-masing. Enak loh kalau sudah ada hadirat Tuhan. Ya, kayak yang kalian kemarin ke KKR itu, ya itulah. Seperti itulah kalian menangis yang ikut ya. Yang gak ikut ya saya nggak tahu. Ada kan semua hampir ikut kan? Ya kan? Rizka doang yang ikut ya? Rizka ikut nggak? Ikut. Ya. Yuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama belajar. Ya. Kenapa dong kita kedinginan? Oh enggak, kira kedinginan. Kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya tidak lebih dari teman-teman karena sama-sama kita belajar tentang apa yang Tuhan mau. Tema kita pada malam hari ini talenta itu tanggung jawab. Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu bakat itu apa? Saya kebalikan. Biasanya kan bahasa Inggrisnya apa? Ayo. Bakat itu talent. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu talent. Tetapi kalau di bahasa Indonesia itu bakat. Ya, tetapi kalau di talent itu bisa juga gift. Gift itu apa? Pemberian. Nah, seperti yang di Alkitab, ya kita tahu kalau kita sudah baca tulisan talenta, kalian ingatnya apa?
Ada yang ingat? Kalau ayo bakar. Hah? Bakar. Enggak, kalau di Alkitab ada cerita tentang talenta, kalian ingatnya apa? Ayo. Duit. Goliat. Hah? Goliat. Daud. Ya. Hah? Daniel, ya, sebutin semuanya. Samuel, benar. Ya. Saya bukan masalah yang saya bahas itu bukan tentang pribadi, tetapi apa yang Tuhan mau. Ya, Tuhan memberikan 1 talenta, 3 talenta dan 5 talenta. Yuk buka ayatnya yuk. Di Matius 24. Matius 24 ayat 14. Ya. Kalau di handphone kalian itu yang berkata itu Tuhan Yesus, ya. Di handphone kalian itu ya Tuhan Yesus. Mulai dari Maria si Hombi, bacakan. Ya, terus lanjut, ya disimak bareng-bareng teman-teman. Ya, ayat 15. Terus? Matius. Oh, 14. Enggak sama. Tadi saya udah baca ayatnya, benar-benar. Dan yang saya cari nanti sudah saya baca. Malah kemarin sudah saya ulas ini, saya baca. Saya kondisi kosan ya. Oh 25, sorry saya kacamatanya baru, maaf. Ya. Saya kalau pakai kacamata ya tulisan ada simbol. 25 ayat 14. Makanya mulai. Diulang ya, Kakak Maria, maaf ya. Iya. Nyimak ya yang lain. Terus lanjut. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kepadian, lalu dia berangkat. Ya, ayat 16. Bang Yuna. 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu meroleh laba 5 talenta. Ya, terus lanjut. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun membuat meja dan berlaba 2 talenta. Ya, terus berikutnya. Matius 25 ayat 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan memanggil lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Ya, lanjut sampai 30. 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengannya. 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ya, terus 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dan benar kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar.
Masuklah dan kemudian dalam kebahagiaan. Ya, lanjut. Yang kedua. Datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta terpercayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Ya. 23 Excel. Kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Namun dengan setia memiliki tanggung jawab karena perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan menguduklah dalam kebahagiaan itu. Ya, Moses bisa baca? Ayat berapa? Ini datang juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat yang mana Tuhan tidak menanam. Ya, tidak sampai di situ aja. Soalnya saya tidak membahas tentang yang namanya talenta dan terus larinya ke uang. Ya, saya tidak membahas tentang talenta tentang larinya ke uang, tapi talenta itu yang larinya ke bakat. Ya, ke bakat. Talenta yang larinya ke pemberian yang Tuhan kasih. Ya, jadi Tuhan kasih umpama kerajaan Allah itu seorang pengusaha yang memberikan modal. Ya, paham? Ya, ada yang ngasih modal kalau diuangkan kalian mungkin lebih paham. Ya. Dikasih modal aja 5 juta. Ya, baby 2 juta. Terus Toksi 1 juta. Oh, Toksi kok dapetnya. Nah, itu semua ya sama Tuhan diberikan modal. Nah, talenta ini nanti saya bahas. Jadi talenta itu sudah diberikan kepada kita, bakat itu sudah ada di dalam kita. Ada yang memang dipercayakan 1 talenta, ada yang dipercayakan 2 talenta, ada yang dipercayakan 5 talenta. Nah, sekarang saya mau bahas tentang talenta itu apa? Tema kita, talenta itu apa? Nah, saya membahas tentang tanggung jawabnya. Tanggung jawab seperti apa? Nanti saya mau bahas tentang talentanya ya. Jadi ada 2 pembahasan yang kita akan bahas. Ya. Tanggung jawab apa yang Allah mau dalam hidup kita dan orang lain yang mau. Jadi bukan hanya Allah saja yang pengen tanggung jawab kita itu seperti apa, tapi orang lain pun sama. Seperti apa? Saudara, orang tua kalian, ya kan? Saudara kalian, kakak adik, benar? Benar? Sepupuan, kayak kasih dengan Arjuna, ya kan? Sepupuan kan kalian? Apa sepakat? Pariban. Oh, pariban. Saya nggak bahas paribannya, saya bahasnya sepupunya. Mau pariban mau kan ada. Saya bukan dari ke sana ya. Nah, tanggung jawab seperti sepatu kiri dan kanan punya tanggung jawab harus sama apa enggak? Hah? Enggak. Sendal kiri dan kanan harus punya tanggung jawab yang sama enggak? Enggak. Sama dong. Kalau enggak gimana? Yang kiri mau ke kanan, yang kanan mau ke kiri. Jatuhlah kalian. Gimana sih kalian itu? Ya. Ya. Nah, ada perkataan yang saya ambil namanya Abraham Lincoln. Ada yang tahu? Tetangganya Rek. Tetangganya Rek ya, tetangga di Australia. Nah, ini Abraham Lincoln menulis di dalam bukunya, kamu tidak bisa meluputkan diri dari tanggung jawab hari esok dengan menghindarinya hari ini. Paham? Kamu tidak bisa meluputkan diri dari tanggung jawab hari esok dengan menghindarinya hari ini. Jadi, paham? Jadi kita itu harus bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan.
Kalau besok kalian mau jadi dokter, tapi hari ini kalian malas-malas belajar, jadinya apa? Pemulung. Dokter, pemulung. Dokter orang dokter jadinya, ya kan? Kalau kalian mau jadi desainer, ya, yang membangun, yang merancang, baik itu rumah, baik itu jembatan, baik itu fashion, baju. Tapi kalau kalian dari hari ini tidak bertanggung jawab dan kalian mencoret-coret di buku kayak Totsi itu. Kalau kalian mau gambar wajah, silakan ke Totsi. Ya, bagus gambarnya. Bayar aku yang gratis. Hah? Oh, maunya gratis. Yang minimal ya Estella, jus, ya. Nah, makanya Abraham Lincoln mencatat, jadi kita tidak bisa meluputkan diri hari ini dengan tanggung jawab besok, nggak bisa. Nggak ada orang yang pintar nanti sekarangnya malas-malas, nggak ada rumusnya. Rata-rata yang saya tahu, yang saya baca, orang-orang yang sekarang sukses, mereka itu waktu hari-hari dia kecil, dia remaja, mereka membuang waktunya mereka dengan tanggung jawab. Tanggung jawab bangun tidur, ya, tanggung jawab tidur. Loh, kok bisa? Bisa. Ya, kita tidur itu 8 jam, tapi kalian tidak tanggung jawab dengan 8 jam itu. Benar? Kalian tidur jam 12 malam, jam 1 pagi. Mending jadi satpam, dapat duit. Ya kan? Sibuk dengan HP, ya, kalau kerjain tugas masuk akal. Tapi ngerjain tugas masa sampai tiap hari? Enggak kan? Kalau tiap hari kalian tidak tanggung jawab dengan tidur kalian, jangan harap nanti tuanya kalian tidak ada sakit-sakitan. Ya, karena jam 11 sampai jam 3 pagi pankreas itu harus istirahat dan harus bekerja saat kita istirahat. Baca di Google. Firman Tuhan juga berkata dalam Roma 14 ayat 2. Silakan dibuka. Ya. Yang seorang yakin, Roma 12, maaf. Kacamatanya nih ya. 14 ayat 12. Saya yang ngomong apa kalian yakin? Saya ngomong. Oh, saya yang ngomong. Iya, ini kacamatanya ada kalau dipakai buat ini kan 150.000. Dia bisa beli. Masa tadi siang tiba-tiba kacamata saya aduh Tuhan Yesus, duit maning. Ya, jagalah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Ayat 14 ayat 12 neng. Oh, berarti mati. Roma 14 ayat 12. Demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah, Alkitab juga mencatat bukan hanya dunia yang mengambil apa ya namanya kata-kata, tapi Alkitab sudah dari dulu ditulis bahwa kita harus bertanggung jawab tentang diri kita kepada Allah. Karena kita sudah dipilih, kita sudah diambil oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya, untuk menjadi umat-umatnya. Tuhan mau kita tanggung jawab kepada orang lain, kepada sesama, kepada diri sendiri. Ya. Bahkan waktu manusia pertama, siapa manusia pertama? Hawa. Yakin? Bukan Revi. Iya, Revi. Adam yang pertama. Ya. Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, di awal penciptaan Tuhan sudah memberikan pekerjaan, sudah memberikan modal.
Jadi kita masing-masing sudah punya modal sebenarnya. Cuma bagaimana kita tanggung jawab, bagaimana modal itu kita kelola. Apa bakatmu yang ada di dalam dirimu? Ya, kalian pintar ngomong, pakailah itu pintar ngomong itu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kalian harus bertobat, enggak harus itu. Tapi dengan perkataan kalian yang baik, yang sopan, sama pagi Pak Guru, sama pagi temanku. Hari ini kamu cantik sekali. Lebay. Kita harus punya tanggung jawab dalam diri kita. Ya, Adam diciptakan untuk mengusahakan memelihara taman itu. Kalau nggak disuruh, ya taman Eden akan rusak. Ya. Ada ikan? Membaca telur. Lebih lagi ini tugasnya. Kejadian 2 ayat 19. Kejadian 2 ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup itu siapa yang kasih nama? Ada. Itu Alkitab yang mencatat. Ayat 20. Ya. Kerjaan loh, di kerjaan. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara. Bayangin coba. Burung selipi, burung dara, burung beo, burung babi, burung elang, garuda, burung babi. Gak ada lah, adanya rumput babi. Iya, rumput babi. Ada bulu babi. Bulu babi ada di laut. Yang kajil-kajil itu namanya bulu babi. Ya, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ini nanti saja. Ya, ada punya tanggung jawab. Disuruh melihara taman, disuruh namain hewan-hewan. Bagaimana dengan tanggung jawab kita? Di rumah kalian tanggung jawabnya apa? Apa? Bersih-bersih, ngelamun, main HP. Bohong pada apinya. Di sekolah kalian tugasnya apa? Tanggung jawabnya apa? Jajan. Seksi keamanan. Yakin? Belajar? Bagi duit. Apa ngabisin duit mama papa? Bagi duit. Bagiin duit. Amanin kelas dong. Pokoknya kamu rohani ya. Kamar lagi Nanti doa bapak kami dong. Kena kami nanti terbang lagi. Jadi kalian sudah punya tanggung jawab berarti dong. Udah dong. Tinggal harus dikerjakan. Yakin dikerjakan, yakin nggak harus disuruh. Cuci piring yakin. Mak jangkok mak, kok balik jam 5 mak. Ya. Kalau libur mau sekolah jam 7 jam 6 udah berangkat mak. Kayaknya libur, kalian tahu dong tugasnya apa? Membantu orang. Harus ada tanggung jawab. Ya, sudah dari zaman Adam dan Hawa. Ya. Nah, tanggung jawab itu berat. Ini ada kisah yang namanya Daud. Ya, kenal Daud? Kenal? Apa kenalannya? Kapan ada kenalannya? Yang pemain di Cirebon. Daud siapa? Daud Timotius apa Daud Jonathan? Ya. Kisah Daud di 1 Tawari 21. 1 Tawari 21 ya. Ayat 1.
Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ya, ini kesalahan Daud karena Tuhan ya sudah menyuruh tidak boleh menghitung ya jumlah bangsa Israel. Kalau kalian mau baca sampai habis boleh, nanti nggak selesai pada kita ya. Tetapi Daud tetap melakukan. Kenapa? Karena dia sudah apa istilahnya? Merasa bahwa dia kuat, merasa dia itu hebat. Sedangkan tanggung jawab yang dia diberikan oleh Tuhan yaitu gampang kok. Jangan menghitung jumlah bangsa ini, tapi dia hitung semua. Ya, kecuali bangsa Lewi dan bangsa Benyamin. Dan Tuhan pun marah. Saat Tuhan marah, 7.000 warga ya bangsa Israel meninggal. Nah, Daud berdoa kepada Tuhan, dia minta ampun. Daud minta ampun teman-teman. Dalam doanya dia berkata apa? Tuhan, ini tanggung jawabmu. Jangan engkau melimpahkan kemurkaanmu kepada bangsaku, kepada rakyatku. Dia bertanggung jawab atas kesalahannya, ya apa yang dia perbuat. Teman-teman kalau buat kesalahan harus tanggung jawab. Siapa yang sudah mencari pop mama yang tersayang? Ngaku apa enggak? Itu termasuk tanggung jawab. Ya. Siapa yang merusak pintu rumah? Karena apa suka dibanting-banting? Moses. Sopi. Sopi dia bisa banting pintu. 1 Petrus 4 ayat 5. Ya. 1 Petrus 4 ayat 5. Tetapi mereka harus memberikan pertanggung jawab kepada dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ya. Kita itu punya tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan. Tanggung jawab kalian tahu nggak? Apa? Itu kan ini tas kewajiban. Ayo apa coba? Tanggung jawab kalian itu menjadi berkat, membawa kemuliaan nama Amin. Amin. Ada yang amin? Apa? Dari apa? Apa coba saya mau tahu tanggung jawab membawa kemuliaan nama Tuhan? Ayo. Jangan dari mama papa kalian cerita. Kasih itu nggak bisa ngurus adiknya. Kasih ya. Kalian saling menuduh. Kalian saling menuduh. Si Arjuna nggak. Saya hanya menebak. Saya hanya menebak. Itu udah sering melihat. Ini. Nah, bagaimana kita mau bertanggung jawab? Ya, Tuhan yang akan memberikan menghakim orang yang hidup dan yang mati loh. Bagaimana dengan tanggung jawab kalau doa, ya doa, baca Alkitab, puasa itu udah wajib. Gak bisa dikasih terus. Mulai belajar kayak di SMP. Siap? Jangan ada alasan asam lambung, mah, kepala pusing. Kalian tiap pagi sarapan nggak? Gampang banget malah kalau tiap pagi nggak sarapan. Sarapan. Kelompok pagi-pagi nggak Kalian nggak sarapan. sarapan itu yang repot memang. Ya, yang harus ketemu nasi. Kali nggak bisa. Kalau kalian paginya aja nggak makan apa-apa, cuma
dengan ucapan syukur saya. Ya, dengan bagaimana? Dengan perkataan kita, tingkah laku kita tidak aneh-aneh. Ya, nggak kayak acar tuh. Banyak yang ganggu ini. Ya, itu kewajiban. Masa anak SMP kalah sama anak SD di seberang? Seberang coba? Seberang kita. Bukan Moses sama Excel. Mereka wajib loh, udah mulai puasa beduk. Kalian yang sudah tahu jalurnya bahwa kalian itu akan diselamatkan. Para anak-anak mau puasa, baca firman-Nya kadang-kadang, doa yang masih belibet. Ya, belajar ayo berdoa. Berdoa itu kayak orang ngobrol loh, nggak susah kok, gampang. Apalagi kalau kalian orang pintar nih. Kalau kalian anak-anak pintar, saya yakin kalian pintar semua di sini. Yang bodoh dari dong. Wah, parah. Kan jadi berorang. Ya. Ada konsepnya, bisa kalian ambil konsep. Doa itu kayak orang ngobrol. Kalau kalian mau benar-benar, kalau mau pakai konsep boleh pakai konsep. Belajar dulu dari konsep. Ya, kalau mau misalnya doa di gereja awal, Tuhan Yesus terima kasih, ucapan syukur, terima kasih untuk hari ini, anugerah, bla 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 bla. Masuk, kami mau mulai ibadah. Ya, pimpin kami Tuhan, pimpin pujian, WR, santai aja. Pimpin, jangan buru-buru. Santai aja, gak ada yang ngejar-ngejar kita berdoa. Ya, berganti yang akan membawa firman Tuhan. Udah simpel, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Kalau nggak disering berdoa pasti belibet. Tapi orang yang sering berdoa nggak akan belibet. Saya jamin. Silakan. Kalian bisa naik motor gara-gara apa? Belajar tiap hari naik motor. Coba pas tahun sekali belajar. Ya, Mami Jen yang sering aja jatuh sama Excel. Excel trauma. Ya, dalam kamu bisa jatuh nih. Acting. Kalian bisa main apa namanya itu? Kalian FF, ML. Kenapa? Karena tiap hari kalian mainin. Coba kayak saya, sekali main kalah. Besoknya bulan depan main lagi. Saya yang paling menang itu, tahu game apa yang di HP? Indikas. Hah? Teka-teki. Levelnya udah 360 level. Itu aja mainnya kalau apa? Kalau HP-nya nggak direbut sama Aca dan Excel. Dapat sepeda loh dari Aca. Ya, iya. Terima kasih ya sepedanya. Terima kasih loh dia. Baik Pak. Sepeda. Ada yang berkata begini, ya, ini tentang tanggung jawab ya. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Ingatlah kita bebas memilih. Ya, kalian bebas memilih apa aja. Hah? Mau main, ya, mau belajar, ya kan? Mau pacaran, ya. Ingatlah kita bebas memilih segala sesuatunya. Namun, ya, dengerin. Tahu, paham? Tahu. Apa yang tadi saya katakan? Apa coba? Pacaran. Apa coba? Pacaran doang kan paham? Ingatlah kita bebas memilih segala sesuatu. Bebas, kalian bebas. Tuhan pun menyatakan begitu. Kalian bebas memilih sesuatu. Namun kita tidak bebas untuk memilih akibatnya. Nah, tadi yang saya bilang, kalau kalian nggak belajar dari sekarang, belum tentu nanti masa depan kalian hebat. Ya kan? Kalian bebas. Mau pilih belajar, mau main. Mau pilih malas, apa rajin. Itu yang kalian nggak akan bisa menentukan nanti akibatnya. Ya. Apalagi kalau tanpa tanggung jawab kepada Tuhan. Ya, gereja boleh rajin, absen, biar dapat nilai bagus. Tapi kalau perkembangan iman kalian tidak berubah, sama juga bohong.
Yang saya bilang perkembangan iman kalian berubah itu kelihatan dari tingkah laku kalian, ya, kelihatan dari cara berpikir kalian. Bukan masalah anak-anak apa enggak ya, tapi masalah kerohanian. Di mana kerohanian itu akan mempengaruhi kita dalam tingkah laku. Apa yang ada di dalam hati ini akan keluar. Kalau hatimu jahat, kau pasti akan jahat. Tapi kalau hatimu yang di dalam sini dalam keadaan baik-baik, kau akan merasa baik-baik saja. Ya. Jadi tanggung jawab itu kan penting. Ya. Jadi udah tahu ya tanggung jawab. Kita balik ke talenta. Tuhan sudah memberikan kita bakat. Saya nggak tahu bakat Arjuna apa. Di musikan atau di pelajaran atau di senikan, saya nggak tahu. Ya. Tapi semuanya itu ada 3 hal ya yang saya ambil. Ya. Mazmur 127 ayat 4. Ada yang membacakan? Berbahagia yang orang yang membaca kebenaran firman Tuhan. Ayo. Mazmur 127 ayat 2. Itu pakai. Kok jadi 2 sih? Masa sih? Iya. Siwar kayak dia. Atau udah isu. Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, tahu nggak kalian itu di tangan apa? Pahlawan. Kalau pahlawan itu hebat apa? Hebat. Nah, kenapa kalian dipilih jadi anak panahnya? Ayo, yang menjadi pertanyaan kenapa kalian dipilih menjadi anak? Kan dibikin banyak tuh anak panah sama pahlawan itu. Tapi dipilih dari kalian-kalian yang milih satu-satu. Untuk apa? Untuk berperang, untuk melawan musuh, untuk melindungi dirinya. Nah, kalau anak panah yang kalian itu jadi anak panah, ya. Tapi itu yang pertama harus diluruskan, harus ditajamkan. Ada anak panah yang tumpul? Ada. Percaya anak panah tumpul? Ada. Dia itu main gitu. Yang tapi bukan itu. Anak panah yang asli itu harus lurus dan tajam ujungnya. Kalau diluruskan, tahu kain kan? Kalau diluruskan gimana ya? Dibeset biasa nanti pas waktu ditajam itu saya baru ngomong cepet banget. Nah, kalau kain enak nggak itu? Kalian harusnya main, kalian tidak beribadah di sini, ya. Kalian yang harusnya ngobrol-ngobrol, kumpul-kumpul, nggak mau. Saya mau di rumah aja, saya mau belajar, saya mau bantu apa aja. Nah, itu seperti itu tuh anak panah. Kalian belajar, kalian berpikir, udah dari jam 7 sampai jam 5 kami di sekolah, masa di rumah belajar lagi? Ya. Gak ada salahnya kalau kita mengulang, betul? Ya, gak ada salahnya kita mengulang apa yang tadi kita pelajari sampai tiduran di kasur, sudah selesai semua. Ya. Nah, kalau sudah dipesan itu biar dia lurus, ya, saat ditembakkan, saat dipanahkan, dia nggak belok-belok, ya, dia itu terus. Nah, kalau yang ditajamkan itu dengan firman Tuhan, ya, dengan firman Tuhan kalian ditajamkan, jangan berbohong, jangan mencuri. Masih ada curi duit mama, papa? Ada. Tembak aja langsung. Kata aja dua kok ngambil dia laci langsung. Lacinya tahu? Nah, kasih tahu ya. Nanti saya main. Enggak. Cuma bantuin nggak? Apa bantuin? Halo, Kan sekolah. halo, Oh.
Dia bantuin kok, bantuin iklan. Ya, di Someng. Ya. Yang kedua, ya. Yang kedua itu diarahkan. Ya. Kalau panah itu pasti diarahkan nggak? Itu sasarannya, pasti ke arah yang ke sana kan? Nggak mungkin kan? Masih arahnya ke sana. Nah, yang ngarahin ini, ya, tidak akan kalau yang ngarahin ini dunia, engkau akan meleset. Tapi kalau yang ngarahin ini Tuhan Yesus yang kau pegang, ya, dia tidak akan meleset. Dia akan tepat sasaran. Anakku ini akan nanti jadi dokter. Kenapa? Karena sudah biasa, ya, ibadahnya rajin, melayani, mau belajar, walaupun sakit. Oh nanti, Revi mau jadi menteri, bagian bansos, ya. Tinggal kalian pilihnya kemana, mau ke dunia ini apa pilih kepada Tuhan Yesus yang kalian sembah, ya. Kalau dunia ini enak, tawarannya asik, ya, segala macam-macamnya ada, apalagi yang hidupnya di kota. Di desa pun sama sih sebenarnya. Kalau kalian nggak proteksi itu akan bahaya. Ya, untuk SMP sekarang ketat ya, yang lagi tahun kapan itu SMP sana. Yang incerannya ini anak SMP kayak Bang Junan. Narkoba dari rokok. Jangan merokok cuma. Ya. Baru teman. Baru juga diomong. Saya sempat ngobrol sama mantan. Ya, mantannya. Dia supply. Tapi sekarang udah penjara sih dia, penjara di Bandung. Ya. Di Bandung. Dia cerita tahun 2010 atau 2000 berapa itu, yang masih SMP, pokoknya habis COVID itu, sebelum COVID, SMP lagi geger-geger, acak mulai TK kapan ya? 2000 berapa itu saya udah ceritanya di TK Berini, saya ingat sekali. SMP itu hampir 10% atau 5% jadi target. Nah itu dunia menawarkan seperti itu, dari rokok, nanti dari permen. Hati-hati kalau teman ngasih permen yang nggak jelas. Kalau yang jelas boleh terima. Tapi kayak kalau Revi ya boleh lah ngasih permen. Apalagi kalau coklat seperti Adel, nggak apa-apa saya terima. Ya. Emang kamu mau naik sepeda kajian? Oke, ada sepedanya aja tuh. Tapi saya mau main. Bontok sampai sana. Ya, kita mengikuti yang Tuhan mau, amin. Amin. Mau nggak ngikutin yang Tuhan mau? Kalau diarahkan oleh Tuhan, ya, dengan apa? Dengan kalian baca firman Tuhan tuh. Baca itu firman Tuhan dengan benar-benar dan serius. Ya, bukan cuma checklist, lapor ke PH, tapi dibaca dengan benar-benar. Syukur-syukur kalian paham sejarahnya. Kali PBPN itu banyak sejarah. Kalian mengerti seperti kalian belajar sejarah di sekolah. Ya, perahu Nuh itu berapa? Itu ada semua hitungannya, ada semua ceritanya. Nah, yang ketiga, diseimbangkan. Panah itu gak cuma sekedar sudah panjang, udah bagus dilurus, udah lurus terus diarahkan. Tapi pemanah itu akan tahu angin apa enggaknya, berhembusnya kemana, ke kiri atau ke kanan, dari depan apa dari belakang. Ya, harus seimbang teman-teman. Jadi gini, maksudnya seimbang, kita tidak mungkin hanya di gereja saja melayani, tapi kalian tidak mau melayani di rumah. Bantu orang tua, ya, bantu saudara, ngajarin adik-adik belajar, ya, dengan emosi. Benar Pak ya? Iya betul. Berubah ya, yang cantiknya berubah. Yang sabar. Harus seimbang. Menjadi harga. Ya kalau memang beda.
kelasnya beda. Dia kan tanggung jawabnya Arman sama Aka. Ya. Nah, juga kita tidak mungkin hanya melayani rumah saja tanpa kita ke gereja. Ya. Ada keluarga, ada kitanya di gereja di nggak ngapa-ngapain, duduk diam, nggak mau jadi singer, nggak mau jadi rapper, nggak mau jadi pemain musik. Hasilnya apa? Megang musik. Baby kapan baby? Babynya udah keluar di musik. Dia lagi di off, nggak kerja waktunya. Sibuk banget ya. Aduh, anak pengen anak sesibuk anak SMA. Anak pengen itu yang SMA. Itu yang SMA. Ya, kita harus seimbang. Nah, waktu seimbang itu anak panah pasti akan tepat sasaran. Ya, jangan kita menjadi kayak di gereja saja, di dunia kita enggak. Kita istilahnya VIP. Kamu ngobrol kalau nggak Kristen, VIP salah. VIP. Ya. Benar kan? Eksklusif kecil. Kalau kereta lebih murah, VIP mana? First class. Baru Indonesia. Good morning, ladies and gentlemen. Yes. Enggak semua hanya sesama Kristen, tapi kalian bisa juga dengan non Kristen. Tapi jangan terbawa. Ya. Kalau udah gabung, udah rame malah ke bawah jadi heboh. Oh iya ini bukan. Ya. Tapi kalian harus seimbang. Kalau bisa masuk itu apa yang baik dari kalian. Ya. Ya Rizka, saya mau tunjukin ke Rizka kalian marah terus ya. Ya. Jadi talenta itu tanggung jawab. Nah, jadi apa yang kalian miliki harus ditanggung jawab. Nanti, bukan sekarang. Sekarang kalian kerjakan itu yang jadi pelajar belajar dengan baik. Ya, kejar prestasi. Misalnya nilai saya nggak bisa, nggak apa-apa. Kalian biasanya apa? Seni. Kerjakan itu seni. Saya punya teman di Pegadaian, teman gym. Keren kan? Teman gym. Dia itu lulus SMA berhenti dulu karena dia suka gambar. Ya, gambar. Oh iya, dia juga beli tablet yang saya jual, yang ada pennya itu. Jadi makanya saya tambah kenal lagi. Dia melukis. Lukisan tuh mirip banget, kasih foto pas. Mau lukis kanvas boleh, mau lukis kertas boleh. Nah, terus dia kuliah ngambil bahasa Inggris di Subang. Ternyata masih komunikasi saya terakhir 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu, sekarang udah enggak. Tapi PA-nya masih ada. Tahu nggak? Dia bahasa Inggrisnya memang dia berhenti kuliahnya. Kenapa? Karena dia pikir dia mau mengerjakan yang dia tekuni sebagai pelukis. Dia jual foto batok loh di pom bensin batok. Biasa aja. Ya, tahu nggak dia harganya berapa? $5. Wow, Kali ini berapa sekarang dolar? 13.000. 13 kali 5. 16.000. Cuma foto batu. Dia mau ke mana? Pom bensin, pom yang dekat Lembang itu saya pasarin. Buat ini tanggung jawabnya apa? Ya memang prestasi. Saya kuliah kayaknya nilai anjlok terus. Saya berhenti Pak. Saya tekunin dunia lukis. Ya lukis bener-bener bagus. Tabletnya aja sampai 2 atau 3. iPad-nya ada, Samsung-nya ada. Ya, dibagi ke web internasional lukisannya. Harganya mulai $23, $25 pakainya, guys. Yang saya tahu terakhir dia yang pertama kenalan dia pakai motor Beat. Terakhir saya ke sana masalah tentang komputer ya, saya bahas juga ke sana, bahas komputer sama dia. Tahu motornya apa? Ninja 250. Ya kan? Jadi kalau kalian tanggung jawab apa yang kalian talenta pakai, tanggung jawab itu. Memang prestasi mungkin kalian ya udah ikutin aja sekolah kalian sampai SMA asal jangan nilai jam
Loh, jangan 555. Kalau kalian memang jadi atlet ya pakai atlet itu. Ya, yang suka bulu tangkis kayak Revi. Kalau jadi atlet itu yang cewek itu langsung dapat 1 M, dapat rumah. Tapi itu talentanya nggak sembarangan. Dia dari kecil latihan, sampai mulai lama, tangannya lama. Itu namanya tanggung jawab. Ya, kalian tidak bisa hari ini kalian bisa bebas, tapi nanti kalian tidak bisa bebas memilih akibatnya. Karena ada sebab, ada akibat. Saya panggil pemain musik dan singer, kita akan pujian. Maria baik, Maria baik.
Dia yang memberi, Dia yang mengambil. Bukan orang dalam, bukan orang dunia. Tuhan mengaruniakan benih untuk kita usahakan, yang berarti itu juga ibadah. Sama seperti hari ini kita berdoa. Ketika engkau beribadah sama dengan engkau bekerja. Minta sama Tuhan, minta sama Tuhan, Tuhan beri kamu talenta, beri aku talenta, pertajam talenta itu Tuhan Yesus. Minta Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus yang akan mempertajam pendengaranmu, penyertaan Roh Kudus yang akan mempertajam mata rohani kita, mempertajam cara kita melihat masa depan dan mempersiapkan masa depan, bukan membuang sia-sia. Berapa talenta engkau minta? Minta hari ini, minta hari ini. Taruh di tanganmu, taruh di tanganmu, bawa pulang, bawa pulang. Minta sama Tuhan, bawa pulang. Jangan dibuang di jalan. Iblis akan mengambilnya daripadamu, dari hati dan pikiranmu, dari tangan manusia, dari tangan kita, anak-anak pahlawan, seperti anak panah di tangan pahlawan yang dipersiapkan. Kita beri yang terbaik. Makanya iblis ingin ambil daripadamu masa depanmu, hari-hari yang mulia, yang agung, yang ada padamu. Iblis ingin merusak, menghancurkan masa depanmu dengan pergaulan. Hati-hati dalam bergaul, hati-hati di dalam memakai waktu. Ketika talenta itu jatuh di tanganmu hari ini, genggam, 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 genggam dengan baik. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus. Sertai kami Roh Kudus untuk mengasah, untuk mempertajam, untuk kita nanti bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita menjadi benih unggul. Terima kasih Bapak, terima kasih. Katakan yang sudah mendapatkan, katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau mengaruniakannya hari ini Tuhan. Dari hal yang samar-samar masih Tuhan, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang jujur. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Bahwa rancangan masa depan kita bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Hidupmu akan memberkati keluargamu. Dari tanganmu akan mengeluarkan berkat-berkat talenta-talenta yang mengalir, memberkati keluargamu. Papa mamamu menyenangkan mereka, menyenangkan gereja, menyenangkan hari-hari ibadahmu bersama-sama dengan Tuhan. Jangan biarkan kosong, jangan biarkan diambil iblis. Jangan miskin, jangan genggam kuat hari ini. Bawa penyertaan Roh Kudus. Aku perlu Engkau Roh Kudus. Katakan, kejar jam-jam ibadah, kejar jam-jam doa. Aku perlu Engkau Roh Kudus. Katakan dalam hatimu, bikin waktu dalam doa. Karena ketika kau tidak membuat jam doa, iblis akan mengambilnya dan membuat kau kosong. Jangan biarkan. Genggam kencang. Asal terus minta penyertaan Roh Kudus. Aku perlu Engkau Roh Kudus seperti Daud yang terus bersekutu dengan Roh Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Beri kami pengertian Tuhan, beri kami kedewasaan Tuhan, beri kami mengerti nilai dari satu talenta pun akan menyenangkan hati Tuhan. Dan apalagi 2, apalagi 4, kami punya modal untuk melipat gandakan Tuhan. Kami tidak biarkan kosong Tuhan Yesus.
Glory, 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 glory. Adakah tangan Tuhan mau menyamburnya hati dan pikiran? Kita terima doa berkat. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah kau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Katakan